Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 biologi. Kali ini kami akan memperlihatkan proses dari pembuatan tapai kami. Sebelum itu, mari kita memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Khairul Ramadan. Nama saya Muhammad Khairul Rizky. Nama saya Winnie Syarif Rahma. Nama saya Dea Hemalia Putri. Nama saya Eliza Nahyandila. Tape adalah makanan tradisional Indonesia yang dibuat melalui fermentasi singkong atau ketan dan ragi. Proses fermentasi dipengaruhi oleh jenis ragi, suhu, kelembaban, dan lamanya penyimpanan. Jika tidak dilakukan dengan cepat, hasilnya bisa kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuatan tape, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan memberikan panduan agar tape berkualitas, guna melestarikan pangan tradisional. Berikutnya yaitu tujuan, yaitu yang pertama yaitu mendeskripsikan secara detail proses pembuatan tape yang optimal. Kedua yaitu menganalisis faktor-faktor yang berperan dalam fermentasi tape. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi kualitas tape berdasarkan metode fermentasi yang diterapkan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu memberikan wawasan ilmiah mengenai teknik fermentasi dalam pembuatan tape. Berikutnya yaitu menyediakan panduan praktis bagi masyarakat untuk menghasilkan tape berkualitas tinggi. Dan yang akhir yaitu menjadikan fermentasi referensi bagi penelitian lebih lanjut. Teknologi adalah ilmu yang memanfaatkan organisme hidup untuk menghasilkan bahan dan jasa. Kata bioteknologi berasal dari bahasa Latin bios yang artinya hidup, tekno yang artinya penerapan, dan logos yang artinya hidup. Produk bioteknologi harus melibatkan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, hewan, atau tumbuhan dalam proses pembuatannya. Mikroorganisme terutama bakteri dan jamur sering digunakan karena pertumbuhannya cepat dan mudah dimodifikasi melalui rekayasa genetika. Modifikasi ini bertujuan untuk mewariskan sifat unggul sehingga menghasilkan produk atau jasa berkualitas tinggi. Tape dibuat dari beras ketan atau singkong dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae yang dikenal sebagai ragi. Mikroorganisme ini secara alami terdapat pada buah-buahan dan biji-bijian serta telah lama digunakan dalam pembuatan makanan seperti roti. Sebagai organisme chemorphanotrof, Saccharomyces cerevisiae tidak memerlukan sinar matahari dan memperoleh energi dari senyawa organik seperti glukosa, fruktosa, maltosa, dan sukrosa. Mikroorganisme ini tumbuh optimal pada suhu 25-27 derajat Celcius pada pH netral atau sedikit asam. Dalam fermentasi tape, Saccharomyces cerevisiae menggunakan karbohidrat menjadi alkohol dan asam organik, memberikan rasa manis dan aroma khas pada tape. Tempat penelitian di rumah Khairul dan di sekolah. Waktu penelitian jam 3:30. Metode penelitian pertama kupas singkong dan kerik bagian luarnya. Potong sesuai selera, lalu cuci sampai bersih. 3 rebus singkong sampai 3/4 matang. 4 angkat singkong yang telah 3/4 masak, lalu dibiarkan hingga mencapai suhu ruang. Biarkan singkong benar-benar mencapai suhu ruang. 6. Siapkan wadah dan tutup. Lapisi wadah plastik dengan daun pisang. 7. Hancurkan 2 keping ragi tape sampai benar-benar halus. 8. Tata singkong di dalam wadah yang telah disiapkan daun pisang. 9. Taburi dengan ragi yang telah dihaluskan. 10. Tutup singkong yang telah diberi ragi dengan daun pisang. Tutup kembali dengan tutup wadah.
gelap di suhu ruang, diamkan selama kurang lebih 2-3 hari. Alat dan bahan: dandan, daun pisang, pisau, ragi, singkong, saringan, air sesuai takaran, garpu, 1 wadah makanan. Cara kerja: mikroba Aspergillus dalam pembuatan tape berfungsi untuk menghidrolisis pati pada bahan baku menjadi gula-gula sederhana. Saccharose berfungsi mengubah gula menjadi alkohol, sedangkan Lactobacter mengubah alkohol menjadi asam laktat. Proses pembuatan tapai dari singkong melibatkan beberapa tahap yang melibatkan mikroorganisme. Faktor yang mempengaruhi proses pembuatan tapai: bahan baku singkong yang digunakan harus dalam singkong segar dan berkualitas baik. Mikroorganisme: proses pembuatan tapai melibatkan mikroorganisme seperti Aspergillus. Mikroorganisme ini berperan dalam proses fermentasi. Suhu dan kelembapan: proses fermentasi tapai memerlukan suhu dan kelembapan yang optimal. Suhu ideal untuk fermentasi tapai adalah antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan kelembapan yang ideal adalah antara 80 sampai 90%. Waktu fermentasi tapai dapat bervariasi tergantung pada jenis mikroorganisme yang digunakan dalam kondisi lingkungan. Waktu fermentasi yang umum digunakan dalam antara 2 sampai 5 hari. Proses pembuatan tapai itu yang pertama membersihkan singkong, yang kedua mengupasan singkong, yang kelima pengembangan singkong, yang keempat pencucian singkong, yang kelima pengeringan singkong, yang keenam penambahan ragi, 7 fermentasi, 8 pengemasan. Saya akan membacakan penilaian dari kelompok lain. Yang kelompok pertama, tampilannya bagus, teksturnya masih berserat, tidak lembut, aromanya tape sesuai, rasanya hambar, asam, tidak manis. Lalu berikutnya dari kelompok 2, tampilannya pucat, teksturnya lembek, rasanya aneh. Dari kelompok 3, tampilannya pucat, kurang menarik, teksturnya produknya kenyal, aromanya beraroma tape harum, rasa produknya kurang enak, kecut seperti basi. Lalu selanjutnya kelompok 4, dari kelompok 4 tampilannya kurang kuning, tekstur produknya kurang basah, aromanya sedikit kecut, rasanya enak tapi kurang manis. Lalu selanjutnya kelompok 6, tampilannya menarik, teksturnya kurang lembek, aromanya cukup masam, rasanya lumayan asam. Kelompok 7, tampilan produknya pucat, teksturnya sedikit keras, aromanya cukup, rasanya sedikit hambar. Nah, tape bisa hambar karena ragi yang digunakan tidak tepat takarannya. Ragi yang terlalu banyak bisa membuat rasa manis tape berkurang.